Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Basic Learning Center. Kali ini kita akan coba membahas terkait perbandingan tahapan model 4D, model ADI, dan Borg and Goal dalam penelitian R&D. Saudara sekalian, untuk lebih memudahkan paparan yang akan dilakukan, pada video kali ini akan digunakan salah satu contoh judul penelitian yang dijadikan acuan, yakni pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMA pada konsep fluida. Pembahasan akan diawali dengan melihat bagaimana tahapan-tahapan utama dalam model 4D, model ADI, model Borg and Goal. Berikutnya akan dilihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam setiap tahapan. Model apapun yang digunakan, yang pasti tujuan dari penelitian R&D adalah untuk menghasilkan produk yang valid dan teruji. Valid menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan telah dilakukan uji validasi atau expert judgment oleh ahli sehingga telah mendapatkan persetujuan bahwa produk yang dihasilkan memiliki validitas konten yang baik. Kemudian frase teruji menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan telah melalui serangkaian pengujian efektivitas produk dalam pembelajaran sehingga produk yang sudah kita kembangkan memang dapat dinyatakan memiliki efektivitas yang tinggi dalam melatihkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMA pada konsep fluida. Saudara sekalian, mari kita lihat. Yang pertama adalah model 4D atau model 4D. Model ini terdiri dari 4 tahapan utama, yakni define, kemudian design, develop, dan disseminate. Mari kita lihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahap, yakni yang pertama ada tahap define. Pada tahap ini, kegiatan yang pertama adalah studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Tentu saja, setiap penelitian apapun harus diawali dengan adanya permasalahan, dan tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan. Pada penelitian R&D, permasalahan pembelajaran yang ditemukan harus dapat didefinisikan dengan baik sehingga peneliti akan mampu memutuskan produk apa yang akan dikembangkan yang nanti dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian pada tahap studi pendahuluan ini, selain menganalisis permasalahan, maka peneliti juga harus melakukan analisis karakteristik atau profil awal siswa. Karena judul Anda adalah pengembangan LKPD untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif siswa, maka pada tahap ini Anda dapat melakukan pengukuran keterampilan berpikir kreatif siswa, baik menggunakan instrumen yang sudah ada, yang pernah dikembangkan orang lain, maupun instrumen baku, atau juga dapat menggunakan instrumen yang Anda kembangkan sendiri. Dari sini Anda akan mendapatkan data keterampilan berpikir kreatif siswa. Jika ternyata keterampilan berpikir kreatif siswa masih rendah, maka data ini akan memiliki daya dukung terhadap penelitian yang akan Anda lakukan. Selanjutnya pada tahap pendahuluan ini, Anda juga bisa melakukan analisis LKPD yang di sekolah, melihat bentuk-bentuk LKPD yang digunakan di sekolah. Terutama untuk menganalisis apakah LKPD yang di sekolah memang sudah diarahkan untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif. Kemudian pada tahap ini juga Anda akan melakukan analisis materi.
khususnya materi konsep fluida. Dari analisis ini Anda akan mengetahui konsep-konsep utama, konsep-konsep penting yang harus dilatihkan, kemudian konsep-konsep apa saja yang dapat dipelajari menggunakan kegiatan-kegiatan praktikum atau kegiatan-kegiatan eksperimen dan seterusnya. Kemudian Anda juga dapat melakukan analisis RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran pada konsep fluida ini, dan melihat di sana apakah tujuan pembelajarannya sudah mengarahkan pada keterampilan berpikir kreatif atau belum. Kemudian apakah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tergambar di dalam RPP sudah menggunakan LKPD atau belum? Sudah melibatkan kegiatan eksperimen, praktikum atau belum? Dan apakah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tercermin dalam RPP ini sudah digunakan untuk mempromosikan keterampilan berpikir kreatif atau belum? Nah, data-data ini hendaknya memiliki daya dukung terhadap pengembangan LKPD yang akan Anda lakukan. Kemudian pada tahap define juga dilakukan analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan atau yang disebut sebagai need assessment ini ya digunakan untuk menentukan kelayakan dan syarat pengembangan produk. Nah, terutama dari hasil permasalahan ini tadi, kemudian dari hasil profil awal siswa, Anda akan dapat memutuskan sebenarnya produk apa yang dibutuhkan. Nah, setelah Anda menentukan produk apa yang akan Anda kembangkan, yang dibutuhkan, berikutnya Anda harus menganalisis apakah produk yang akan Anda hasilkan itu dapat mengatasi masalah yang ada. Kemudian menganalisis bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung. Jangan sampai produk yang Anda hasilkan nanti tidak dapat diterapkan di sekolah atau di kelas tertentu karena tidak memiliki daya dukung. Kemudian menganalisis apakah guru atau dosen atau siswa yang ada di lapangan akan dapat menggunakan produk Anda. Jangan sampai produk yang Anda gunakan ini tidak dapat digunakan oleh guru maupun siswa. Kemudian juga pada tahap analisis ini Anda harus merekam bagaimana pendapat atau persepsi guru terkait produk yang Anda akan kembangkan. Apakah memang produk tersebut sangat dibutuhkan? Apakah memang keterampilan berpikir kreatif diperlukan dilatihkan melalui LKPD dan seterusnya. Pada tahap define dalam model 4D ini juga Anda akan melakukan analisis hasil penelitian serupa, yakni terkait dengan pengembangan LKPD untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini boleh berpikir kritis, boleh berpikir kreatif maupun problem solving. Dari sini Anda akan mendapatkan bagaimana karakteristik LKPD, komponen-komponen LKPD yang dianggap mampu untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif. Dari sini juga Anda akan memperoleh bagaimana kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam LKPD yang dapat melatihkan keterampilan berpikir kreatif atau keterampilan berpikir tinggi. Dari analisis hasil penelitian serupa ini juga Anda akan memperoleh kelebihan dan kelemahan apa yang masih terdapat pada LKPD yang pernah dikembangkan peneliti lain. Dan tentu saja LKPD yang akan Anda kembangkan itu haruslah memiliki karakteristik dan kelebihan tersendiri dibandingkan dari LKPD yang telah dikembangkan oleh orang lain. Berikutnya pada tahap define ini Anda akan melakukan kajian pustaka, yakni terkait dengan teori-teori tentang LKPD, teori-teori tentang creative thinking skill, sehingga Anda mampu menemukan aspek atau indikator keterampilan berpikir kreatif yang paling tepat akan Anda gunakan, framework siapa, dan seterusnya yang akan Anda gunakan di dalam LKPD sesuai dengan karakteristik siswa yang ada. Nah, saudara sekalian, sesungguhnya pada penelitian R&D pada tahap awal ini, tahap define atau yang disebut orang sebagai tahap analisis kebutuhan, need assessment, ini merupakan bagian yang sangat penting ya,
dalam kata R&D, Research and Development, maka research itu sesungguhnya salah satunya berada di tahap awal ini, yakni berada pada tahap define untuk model 4D. Berikutnya adalah tahap desain. Nah, setelah define masuk ke tahap desain. Nah, data-data yang dihasilkan pada tahap define tadi akan digunakan untuk melakukan rancangan produk. Dalam hal ini adalah rancangan LKPD. Tentu saja rancangan ini masih berada dalam kerangka konseptual. Jadi belum dalam produk nyata ya, masih dalam bentuk rancangan. Jadi semua data yang Anda dapatkan di dalam tahap define tadi muaranya adalah menghasilkan sebuah rancangan produk. Kemudian setelah rancangan LKPD ini Anda peroleh, maka berikutnya adalah melakukan validasi terhadap rancangan LKPD yang telah Anda buat ya. Dari hasil validasi ahli ini akan diperoleh saran revisi yang Anda akan gunakan untuk merevisi rancangan produknya. Selain itu, pada tahap desain ini Anda juga harus merancang ya instrumen untuk mengevaluasi produk. Misalkan adalah instrumen validasi ahli terhadap desain LKPD, instrumen atau lembar validasi ahli terhadap produk LKPD, kemudian instrumen atau lembar uji keterbacaan LKPD. Nah ya, jadi kisi-kisinya dibuat, desainnya dibuat, tentukan aspek apa yang akan dinilai, kemudian indikator apa yang akan dinilai, kemudian dalam setiap indikator akan diwakili oleh berapa item atau berapa butir penilaian, berapa butir angket misalkan kalau dinilai dengan angket, dan seterusnya ya. Kemudian yang terpenting juga, jika penelitian Anda sampai pada tahap menguji efektivitas produk, maka dalam tahap desain ini juga harus dilakukan perancangan atau pendesainan instrumen uji efektivitas produk. Nah, tentu saja karena judulnya tadi adalah pengembangan LKPD untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif, maka instrumen untuk uji efektivitas produk adalah instrumen tes keterampilan berpikir kreatif, dan ada juga instrumen non-tes, yakni dapat berupa angket atau kuesioner yang diberikan setelah siswa melakukan pembelajaran menggunakan LKPD yang telah Anda kembangkan. Ini ditulis merah karena bisa jadi tahapan ini tidak dilakukan pada penelitian skripsi untuk anak-anak mahasiswa S1. Biasanya untuk mahasiswa S1, penelitian R&D bertujuan untuk menghasilkan produk yang valid. Artinya pada mahasiswa S1 umumnya tidak sampai pada tahap uji efektivitas produk, sehingga tidak perlu pada tahap desain ini membuat rancangan instrumen uji efektivitas produk. Nah, setelah Anda mendapatkan rancangan atau desain LKPD dan rancangan atau desain instrumen validasi LKPD, maka pada tahap develop ini, dalam model 4D ini, Anda harus mengembangkan produk awal berdasarkan rancangan yang Anda buat, baik produk LKPD maupun produk instrumen evaluasi LKPD. Jika penelitian Anda sampai pada tahap uji efektivitas produk, maka pada tahap develop ini Anda juga harus mengembangkan instrumen evaluasi uji efektivitas, yakni dalam hal ini adalah lembar tes keterampilan berpikir kreatif. Setelah Anda memperoleh produk awal berupa LKPD awal dan instrumen evaluasi produk, maka berikutnya adalah Anda harus melakukan validasi ahli terhadap LKPD awal tadi dan terhadap instrumen
instrumen yang telah Anda buat, yakni instrumen-instrumen penelitian. Dari hasil validasi ini, Anda akan memperoleh saran perbaikan yang akan digunakan untuk memperbaiki produk. Nah, setelah dilakukan revisi dan dianggap produk telah baik, maka berikutnya Anda bisa melakukan uji keterbacaan produk. Dalam hal ini keterbacaan LKPD. Anda bisa meminta beberapa guru maupun siswa untuk menggunakan LKPD tersebut, dan kemudian tanggapan atau persepsi mereka dapat direkam melalui kuesioner atau angket. Nah, dari uji keterbacaan ini juga masih memungkinkan adanya perbaikan, sehingga Anda dapat merevisi berdasarkan hasil uji keterbacaan. Nah, setelah produk LKPD direvisi, maka produk tersebut siap untuk dilakukan uji coba di lapangan. Uji coba pada tahap develop dalam model 4D ini bisa terdiri dari uji coba skala terbatas dan uji coba skala luas. Dalam pelaksanaan uji coba skala terbatas maupun uji coba skala luas, kita dapat menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen, baik menggunakan kelas kontrol maupun tanpa menggunakan kelas kontrol. Nah, tujuan dari uji coba skala terbatas maupun luas ini adalah untuk memperoleh gambaran bagaimana efektivitas dari produk LKPD kita untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Jika terbukti bahwa LKPD kita memiliki efektivitas yang tinggi atau efektivitas yang baik dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, maka dapat dikatakan bahwa produk kita telah memiliki efektivitas yang baik dan siap untuk diimplementasikan pada lapangan yang sesungguhnya, keadaan yang sesungguhnya, yakni di kelas yang lebih luas. Namun demikian, jika ternyata produk kita masih belum efektif dari hasil uji coba ini, maka kita harus mengidentifikasi di mana letak ketidakefektifannya. Indikator-indikator keterampilan berpikir kreatif apa yang sudah terlaksana dengan baik, yang sudah dikuasai dengan baik oleh siswa, dan indikator-indikator keterampilan berpikir kreatif apa yang belum dikuasai oleh siswa. Kita harus melakukan analisis kelemahan-kelemahan ini, kita jadikan sebagai bahan perbaikan untuk menyempurnakan LKPD kita. Tahap berikutnya adalah tahap disseminate atau penyebar luasan. Pada tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yakni implementasi pada sasaran yang sesungguhnya, kemudian pengemasan produk dan penyebaran. Ya. Nah, pada tahap develop tadi kita sudah mendapatkan produk yang valid dan terbukti memiliki efektivitas yang baik, ya. Sehingga pada tahap disseminate ini produk yang sudah diperoleh tadi siap diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Namun demikian, jika ternyata pada tahap implementasi dengan subjek yang lebih luas ini masih ditemukan kelemahan, maka kelemahan-kelemahan tersebut kembali dijadikan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah melakukan perbaikan, maka kita bisa melakukan pengemasan. Langkah awal mungkin pengemasan dalam skala kecil, kemudian dipublikasikan, disebarkan untuk melihat respon penggunaannya dan untuk menguji kembali bagaimana efektivitasnya. Dan jika ternyata dari hasil ini diperoleh efektivitas yang tinggi, maka kita bisa melakukan pengemasan dalam skala yang lebih luas, yang skala lebih besar. Nah, saudara sekalian, itu adalah langkah-langkah dari model 4D, ya. Berikutnya, coba kita akan lihat bagaimana langkah-langkah dalam model AD. Nah, kalau kita lihat dari frase A, D, D, I, E ini tentu saja ada 5 langkah atau 5 tahap, yakni A adalah analisis, D adalah design, D yang ini adalah develop, I-nya adalah implementation, E-nya adalah evaluation. Nah, sebenarnya tahapan AD ini lebih rinci, ya, sudah lebih rinci dibandingkan dengan model 4D, gitu ya. Karena model implementasinya yang di dalam model 4D ini digabung dalam tahap develop, maka pada model AD ini implementation menjadi tahapan model tersendiri. Namun demikian, sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahapan
tahapan model AD ini memiliki kesamaan dengan model 4D. Sebagai contoh, misalkan pada tahap analisis ini tujuannya adalah analisis kebutuhan, need assessment, yang juga untuk menetapkan kelayakan dan syarat pengembangan produk. Ini juga ada analisis masalah, kemudian ada analisis daya dukung penerapan produk, seperti tadi, apakah produk dapat mengatasi masalah, bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung, apakah dapat diterapkan oleh guru dan siswa, kemudian apakah menurut guru dan siswa memang produk ini penting untuk dikembangkan. Pada tahap analisis ini juga ada analisis hasil penelitian serupa yang seperti diuraikan tadi, dan juga kajian literatur atau kajian pustaka. Jadi, saudara sekalian, tahap analisis dalam model AD ini memiliki kemiripan kegiatan seperti pada tahap define dalam model 4D. Nah, berikutnya dalam model AD yang kedua adalah tahap desain. Ya, yang sebenarnya ini juga sama kegiatannya seperti pada tahap desain dalam model 4D. Nah, ya, sama. Desain yang di merah ini tidak dilakukan kalau penelitian Anda tidak sampai pada uji efektivitas. Jadi tidak perlu membuat desain instrumen uji efektivitas. Sama dengan model 4D pada tahap desain tadi. Kemudian tahap ketiga dalam model AD adalah develop. Nah, ini develop nih ya, sama ya sebenarnya dengan develop tahap model 4D tadi. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada pada tahap develop model AD ini ya hampir sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap develop model 4D. Coba kita lihat, di sini ada pengembangan produk awal, pengembangan instrumen evaluasi produk, dan evaluasi uji efektivitas. Ini ya, ini jika tidak dilakukan maka bisa kita merahi ini ya. Kemudian ada validasi ahli, kemudian ada uji keterbacaan produk, kemudian ada uji coba lapangan dan revisi hingga diperoleh efektivitas yang baik atau tinggi dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Kemudian pada uji lapangan ini dapat menggunakan penelitian dengan metode kuasi eksperimen. Nah, berikutnya dalam tahap keempat model AD adalah implementation. Nah, di sini mungkin ya bedanya ya. Implementation kalau dalam model 4D tadi dilakukan pada tahap terakhir, yaitu tahap dissemination, ya, disseminate. Di sana ada implementasi pada sasaran yang sesungguhnya dan penyebar luasan. Nah, pada model AD ini implementasi ini ada tahapan tersendiri. Setelah tahap develop maka ada tahap implementation, yakni implementasi pada sasaran yang sesungguhnya diterapkan di kelas pada kondisi yang nyata. Nah, ya. Nah, ini juga bisa menggunakan penelitian dengan metode kuasi eksperimen, baik menggunakan kelas kontrol maupun tanpa kelas kontrol. Dari implementasi ini ya tentu saja kita akan mendapatkan data-data bagaimana efektivitas dari LKPD kita dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Di sini dilakukan pengukuran ya dalam setiap pembelajaran, sebelum dan setelah pembelajaran, sebelum dan setelah implementasi dilakukan pengukuran tes keterampilan berpikir kreatif siswa. Nah, ya, yang hasilnya ini nanti akan kita bahas pada tahap berikutnya, yaitu tahap evaluation. Nih, pada tahap evaluation, tahap ini bertujuan untuk melihat dampak pembelajaran secara kritis, kemudian mengevaluasi ketercapaian tujuan pengembangan produk, mengukur apa yang telah mampu dicapai oleh sasaran, mencari informasi apa saja yang dapat membuat peserta didik dapat mencapai tujuan yang baik tersebut. Nah, dalam hal ini intinya adalah mengevaluasi bagaimana efektivitas penggunaan atau implementasi produk dalam sasaran yang sesungguhnya tadi, gitu ya. Evaluasi dapat dilakukan dalam setiap segmen pembelajaran, misalkan dalam sekali pembelajaran kemudian dievaluasi, kemudian ya setiap pembelajaran dievaluasi, atau
Evaluasi juga dilakukan di akhir kegiatan. Jadi setelah semua pembelajaran, misalkan pertemuan 1, 2, 3, 4 telah selesai, maka ada juga evaluasi secara menyeluruh di akhir program. Nah, dari sini akan diketahui ya bagaimana kekuatan atau efektivitas LKPD dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Kelemahan-kelemahan yang masih ditemukan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan, sehingga akan didapatkan produk yang benar-benar valid dan teruji. Nah, rekan-rekan mahasiswa, setelah kita melihat langkah-langkah pada model 4D atau 4D dengan model AD ini, ya ternyata yang berbeda hanyalah tahapannya ya, pengumpulan kegiatannya. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sendiri memiliki kemiripan gitu ya. Sehingga Anda dapat saja menggunakan model 4D atau model AD. Silahkan saja mana yang dianggap lebih baik dan lebih rasional terhadap produk yang akan Anda kembangkan. Kemudian Anda juga dapat melakukan pembatasan-pembatasan ya. Sekali lagi pada penelitian S1 biasanya tidak sampai pada uji efektivitas produk, hanya sampai pada uji validasi oleh ahli. Nah, selanjutnya terakhir kita akan melihat langkah-langkah pada model Borg and Goal. Nah, model ini langkah-langkahnya telah dituliskan secara lebih rinci ya, menjadi 10 langkah. Yang sebenarnya kalau saya amati ini juga merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga pada model 4D maupun model AD. Nah, kita lihat pada model Borg and Goal, langkah pertama adalah penelitian dan pengumpulan data, research and information collecting. Jadi di sana juga ada analisis kebutuhan, ada studi pendahuluan, analisis hasil penelitian serupa, kajian pustaka ya. Sama ya dengan tahap define pada model 4D maupun tahap analisis pada model AD. Langkah kedua dalam model Borg and Goal ini adalah perencanaan, planning ya. Ini juga merencanakan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan secara menyeluruh. Kemudian juga pada tahap perencanaan ini dilakukan rancangan produk, desain atau rancangan produk. Kemudian validasi desain produknya. Kemudian ada desain instrumen evaluasi produk, lembar validasi produk, lembar uji keterbacaan, dan juga dilakukan desain instrumen uji efektivitas produk jika penelitian Anda sampai ke sini ya. Instrumen tes, instrumen non-tes, dan seterusnya. Tuh. Jadi sama, pada langkah kedua ini sama dengan tahap desain pada model 4D maupun model AD. Langkah ketiga model Borg and Goal adalah pengembangan draft produk. Nah, ini ya. Ini memiliki kemiripan dengan model develop pada tahap 4D maupun model AD. Ini ya. Langkah ketiga ini peneliti harus mengembangkan produk awal berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Yang dikembangkan adalah produk LKPD-nya dan produk dari alat evaluasi LKPD-nya. Kemudian uji coba lapangan awal. Nah, ini mirip dengan uji skala terbatas dan pada model 4D dan model AD. Kemudian penyempurnaan produk awal berdasarkan uji coba lapangan. Ini ya. Jadi langkah kelima ini penyempurnaan produk awal berdasarkan hasil uji coba lapangan awal. Kemudian yang keenam, uji coba lapangan utama. Yang ketujuh, penyempurnaan produk berdasarkan hasil uji coba lapangan utama. Uji coba ini juga dapat dilakukan dengan penelitian kuasi eksperimen ya. Langkah ke-8, uji pelaksanaan lapangan. Nah, kemudian ini paling ini ya yang membedakan ya. Jadi kalau model AD dan model 4D tadi uji cobanya skala terbatas dan luas, maka di sini berulang kembali, bukan hanya uji coba skala terbatas, skala luas ya, tapi masih diuji lagi gitu ya, dilakukan pengujian lagi yang dinamakan uji pelaksanaan lapangan, lalu disempurnakan berdasarkan hasil uji pelaksanaan lapangan. Ini yang membedakan adalah subjeknya pasti lebih luas dibandingkan dengan pengujian-pengujian sebelumnya.
Nah, setelah dilakukan perbaikan, revisi, maka selanjutnya pada langkah terakhir adalah diseminasi, pengemasan, kemudian diimplementasikan dalam sasaran yang sesungguhnya, gitu ya. Dari sini juga bisa jadi masih ditemukan kelemahan, ya, kelemahan-kelemahan yang ada digunakan untuk penyempurnaan kembali. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari 10 langkah Brock and Gold ini juga kegiatan-kegiatannya mirip juga dilakukan pada model 4D dan model AD. Hanya saja pada model Brock and Gold ini uji cobanya lebih luas, uji cobanya lebih banyak dibandingkan dengan model 4D dan model AD. Nah, demikian rekan mahasiswa perbandingan model 4D, model AD, model Brock and Gold. Anda dapat menggunakan model apa saja dari ketiga ini maupun model-model lain yang belum dibahas dalam video ini. Yang pasti adalah Anda harus mampu mendefinisikan di mana tujuan penelitian Anda, kemudian pembatasan-pembatasan apa yang dapat dilakukan sesuai dengan jenjang, misalkan Anda skripsi, tesis, maupun disertasi. Mudah-mudahan penjelasan ini mampu menambah wawasan kita semua. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.